Dalam perjalanan hidup, tidak semua hari dihiasi senyuman dan kelapangan. Ada masa ketika langkah terasa ringan, rezeki mengalir tanpa banyak hambatan, dan hati penuh rasa syukur. Namun, ada pula masa ketika semuanya berubah. Masa di mana kita merasa seakan seluruh pintu rezeki tertutup rapat. Dompet terasa kosong sebelum akhir bulan tiba. Pekerjaan yang diharapkan tak kunjung datang. Usaha yang dirintis dengan penuh harap justru sepi pelanggan. Kebutuhan hidup datang silih berganti tanpa kompromi. Tagihan menunggu, cicilan menanti, sementara pemasukan belum pasti. Lebih berat lagi ketika hutang menumpuk dan menjadi beban yang tak pernah lepas dari pundak. Rasanya seperti berjalan sambil memikul batu besar di punggung. Setiap langkah terasa berat, napas sesak, pikiran kacau, bahkan senyum pun terasa mahal. Di tengah keramaian, kita merasa sendirian. Di tengah keluarga, kita tetap memendam kegelisahan sendiri. Dalam kondisi seperti ini, hati mudah goyah. Rasa percaya diri perlahan runtuh. Kita mulai membandingkan hidup dengan orang lain yang terlihat lebih berhasil, lebih mapan, lebih tenang. Media sosial seakan memperlihatkan kehidupan orang-orang yang selalu bahagia, sementara kita sedang berjuang sekadar untuk bertahan. Putus asa pun perlahan merayap. Awalnya hanya sekadar keluhan kecil, lalu berubah menjadi pertanyaan besar yang terus berulang dalam pikiran. Mengapa semua ini terjadi pada kita? Mengapa seakan hidup terasa tidak adil? Apakah usaha kita masih kurang? Apakah doa kita tidak cukup tulus? Padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga. Kita sudah bekerja hingga lelah. Kita sudah menekan pengeluaran, menahan keinginan, bahkan mengorbankan banyak hal. Kita sudah berdoa di setiap sujud, memohon kemudahan, meminta kelapangan. Namun hasil yang diharapkan belum juga datang. Di titik inilah ujian terasa begitu berat. Seolah-olah langit pun ikut diam, seolah pertolongan belum terlihat di depan mata. Tetapi sesungguhnya di balik semua kesempitan itu ada pelajaran besar yang sedang Allah ajarkan. Ujian ini bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk mempermalukan kita, dan bukan pula tanda bahwa Allah membenci kita. Kesempitan ini adalah cara Allah menguatkan hati, mengajarkan kita arti sabar yang sesungguhnya. Mengajarkan kita bahwa kekuatan bukan hanya soal harta, tetapi tentang keteguhan jiwa. Ketika hidup terasa sempit, sebenarnya Allah sedang memperluas kapasitas hati kita. Dia sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih bergantung hanya kepadanya. Karena seringkali saat semua pintu terasa tertutup, justru disitulah kita belajar mengetuk pintu langit dengan lebih. Kesempitan rezeki bukan hanya soal uang yang kurang. Ia bukan sekadar angka di rekening yang menipis atau dompet yang kosong sebelum waktunya. Lebih dari itu, ia adalah tekanan batin yang perlahan menggerogoti hati setiap hari. Setiap pagi, kita bangun dengan pikiran yang sudah dipenuhi kecemasan. Tagihan listrik belum terbayar, cicilan jatuh tempo semakin dekat, kebutuhan rumah tangga terus berjalan tanpa bisa ditunda, sementara pemasukan belum tentu datang. Telepon berdering membuat jantung berdegup lebih cepat. Pesan masuk dari nomor tak dikenal menimbulkan rasa takut. Kita mulai menghindari percakapan, menunda membuka pesan, bahkan merasa cemas hanya karena mendengar suara notifikasi. Hari-hari terasa lebih panjang dari biasanya. Malam menjadi waktu yang paling berat. Tubuh mungkin lelah, tetapi pikiran menolak untuk beristirahat. Kita menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka, menghitung kemungkinan demi kemungkinan. Bagaimana jika besok tidak ada solusi? Bagaimana jika keadaan semakin buruk? Kegelisahan itu seperti bisikan yang tak henti-henti mengganggu. Ia melemahkan semangat. Ia menguras energi. Ia membuat kita merasa kecil dan tak berdaya. Dalam keadaan seperti ini, rasa percaya diri perlahan runtuh. Kita mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri, merasa gagal sebagai kepala keluarga, merasa tidak cukup sebagai pasangan, merasa tidak mampu sebagai orang tua, bahkan mungkin merasa tak berguna. Perasaan itu menyakitkan. Kita melihat orang lain seolah hidupnya berjalan lancar,
sementara kita masih berjuang untuk sekadar bertahan. Perbandingan itu semakin menekan hati. Tanpa sadar, kita menyalahkan diri sendiri atas keadaan yang terjadi. Padahal tidak semua hal dalam hidup sepenuhnya berada dalam kendali kita. Di titik inilah, hati benar-benar diuji. Apakah kita akan membiarkan rasa rendah diri menguasai? Ataukah kita akan tetap berdiri meski langkah terasa goyah? Ingatlah, ujian ini tidak datang tanpa izin Allah. Tidak ada satupun kesulitan yang luput dari pengawasannya. Allah tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuan. Jika hari ini kita masih bisa bangun dan mencoba lagi, itu artinya Allah masih memberi kekuatan. Jika kita masih bisa berdoa meski dengan suara lirih, itu artinya iman kita belum padam. Jika kita masih bertahan meski terasa berat, itu bukti bahwa Allah belum melepaskan kita. Kadang kita merasa sudah di ambang batas, namun ternyata kita masih bisa melewati 1 hari lagi, dan 1 hari lagi, dan 1 hari lagi. Itulah kekuatan yang sering tidak kita sadari. Beban memang terasa menggerogoti hati, tetapi di saat yang sama, Allah sedang membentuk ketahanan jiwa. Dari rasa sesak itu lahir kesabaran. Dari kegelisahan itu tumbuh keteguhan. Dan meski kita belum melihat jalan keluar hari ini, bukan berarti jalan itu tidak ada. Mungkin Allah sedang menyiapkannya dengan cara yang belum mampu kita pahami. Karena seringkali sebelum fajar datang, malam memang terasa paling gelap. Ada saat ketika kita merasa semua jalan benar-benar buntu. Usaha yang kita bangun perlahan melemah. Peluang yang dulu terlihat menjanjikan kini menghilang. Bantuan yang sempat datang perlahan menjauh. Satu persatu harapan yang dulu kita genggam erat mulai terlepas dari tangan. Kita berdiri di persimpangan tetapi tidak melihat arah manapun yang jelas. Dalam keheningan malam, pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa bisa dicegah. Apakah Allah sedang marah kepadaku? Apakah ada dosa yang membuat hidupku menjadi sempit? Mengapa doaku belum juga dijawab? Hati mulai dipenuhi rasa bersalah. Kita mengingat kembali kesalahan masa lalu, mencoba mencari sebab atas apa yang sedang terjadi. Setiap kegagalan terasa seperti hukuman. Setiap kesulitan terasa seperti teguran. Disinilah iman benar-benar diuji. Keyakinan yang dulu terasa kokoh perlahan menjadi rapuh. Dulu kita mudah bersyukur, kini kita mudah mengeluh. Dulu kita ringan melangkah ke masjid, kini langkah terasa berat. Dulu doa mengalir lancar, kini kata-kata terasa tercekat di tenggorokan. Bukan karena kita tidak percaya kepada Allah, tetapi karena hati sedang lelah. Tekanan hidup membuat kita sensitif. Kita mudah marah pada keadaan, mudah tersinggung oleh ucapan orang lain. Bahkan kadang kita menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Iman tidak hilang, tetapi sedang diguncang. Dan justru di titik inilah keimanan diuji dalam bentuk yang paling nyata. Bukan saat hidup tenang dan rezeki lapang, tetapi saat kita tetap berusaha sujud meski pikiran penuh beban, saat kita tetap berdoa meski hati terasa hampa, saat kita tetap percaya meski belum melihat jawaban. Satu hal yang tak boleh kita lupakan, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Meski kita merasa sendirian, Dia mendengar setiap keluh kesah yang bahkan kita tidak ucapkan. Dia melihat setiap air mata yang jatuh dalam diam. Dia mengetahui betapa berat langkah yang kita jalani, bahkan ketika orang lain tidak memahaminya. Terkadang, Allah membawa kita ke titik terendah bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membersihkan hati dari rasa bergantung kepada selainnya. Di titik itulah, kita belajar berserah tanpa sisa. Bukan lagi bersandar pada kekuatan diri, bukan pada relasi, bukan pada harta, melainkan hanya kepada Allah semata. Ketika semua sandaran dunia terasa runtuh, kita akhirnya menyadari bahwa satu-satunya sandaran yang tidak pernah goyah adalah Dia. Dan mungkin justru dari titik terendah itulah pertolongan besar sedang disiapkan. Karena seringkali sebelum Allah mengangkat derajat seorang hamba, Dia lebih dulu menguatkan pondasi imannya melalui ujian yang mengguncang. Seringkali kita terlalu fokus pada rasa sakit hingga lupa melihat hikmah yang tersembunyi di baliknya. Kita sibuk menghitung kerugian, menyesali keadaan, dan mempertanyakan takdir, sampai-sampai tidak menyadari bahwa di tengah kesulitan itu, ada pelajaran besar yang sedang ditanamkan dalam diri kita. Kesempitan rizki mengajarkan kita menghargai setiap rupiah yang kita miliki.
Uang yang dulu mungkin terasa biasa saja, kini menjadi sangat berharga. Kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita belajar menahan diri, mengatur prioritas, dan hidup lebih sederhana. Hutang mengajarkan tanggung jawab. Ia memaksa kita untuk lebih disiplin, lebih berhati-hati, dan lebih serius dalam mengelola keuangan. Ia mengajarkan kita arti komitmen dan pentingnya menjaga amanah. Tekanan hidup mengajarkan kita untuk berpikir lebih kreatif. Kita dipaksa keluar dari zona nyaman. Kita mencari cara baru, mencoba peluang yang sebelumnya tak terpikirkan. Kita belajar bahwa menyerah bukanlah pilihan, karena di balik tekanan itu, tersembunyi potensi yang belum pernah kita sadari sebelumnya. Kesulitan juga melatih kerendahan hati. Saat berada di bawah, kita belajar untuk tidak sombong. Kita merasakan bagaimana rasanya membutuhkan bantuan orang lain. Dari situ, kita belajar empati, mengerti bagaimana rasanya berada dalam posisi sulit. Pengalaman itu kelak akan membuat kita lebih peduli kepada sesama. Di masa sulit pula kita mengetahui siapa yang benar-benar tulus, siapa yang tetap bertahan mendampingi, dan siapa yang perlahan menjauh. Kesulitan menjadi penyaring yang memperjelas siapa yang hadir karena kasih sayang dan siapa yang hadir karena keuntungan. Lebih dari itu, kita belajar satu hal yang sangat penting. Pertolongan sejati hanya datang dari Allah. Manusia bisa membantu, tetapi terbatas. Relasi bisa berubah, harta bisa habis. Namun pertolongan Allah tidak pernah terbatas oleh keadaan. Dari titik inilah, hati mulai belajar untuk tidak terlalu bergantung pada dunia. Bisa jadi Allah menutup satu pintu bukan untuk menghukum kita, melainkan untuk mengarahkan kita pada pintu lain yang lebih baik. Namun seringkali kita terlalu lama berdiri di depan pintu yang tertutup, menangisinya, memukulnya, memohon agar ia terbuka kembali, padahal di sampingnya ada pintu lain yang telah Allah siapkan. Kesulitan memaksa kita bergerak, kesulitan memaksa kita bertumbuh, kesulitan memaksa kita berubah. Tidak semua orang mampu bertahan ketika tekanan ekonomi datang bertubi-tubi dan hutang melilit tanpa jeda. Ketika kebutuhan mendesak, sementara pemasukan tersendat, godaan untuk mengambil jalan pintas terasa begitu dekat. Berbohong agar terlihat mampu, menipu demi menutup kekurangan, mengambil yang bukan haknya dengan alasan terpaksa. Awalnya mungkin hanya satu langkah kecil, sekali saja, begitu bisikan hati yang mulai goyah. Namun satu kebohongan akan melahirkan kebohongan berikutnya. Satu kesalahan kecil bisa membuka pintu pada masalah yang lebih besar. Disinilah ujian sesungguhnya. Kesulitan bukan hanya menguji kesabaran, tetapi juga menguji integritas. Apakah kita tetap jujur saat terdesak? Apakah kita tetap menjaga amanah ketika tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap sabar ketika diremehkan karena keadaan kita? Tekanan seringkali menyingkap siapa diri kita yang sebenarnya. Ada orang yang berubah menjadi keras dan penuh kebencian. Ada yang menyalahkan keadaan. Ada pula yang memilih mengorbankan prinsip demi keluar cepat dari masalah. Namun ada juga mereka yang tetap berdiri tegak meski lutut gemetar. Iman tidak terlihat ketika hidup lapang. Iman tidak benar-benar diuji saat segalanya mudah. Iman justru tampak jelas ketika badai menerpa dan kita tetap memilih untuk taat. Saat pikiran penuh masalah tetapi kita tetap melangkah untuk sholat. Saat hati terasa sesak tetapi kita tetap menahan lisan dari keluhan berlebihan. Saat kesempatan untuk curang terbuka lebar tetapi kita memilih menutupnya. Itulah kemenangan yang sering tidak terlihat oleh manusia tetapi sangat bernilai di sisi Allah. Menjaga kejujuran di tengah tekanan memang tidak mudah, kadang terasa seperti berjalan melawan arus. Kita mungkin tertinggal dibandingkan mereka yang memilih jalan instan. Kita mungkin terlihat lambat, bahkan mungkin dianggap bodoh karena terlalu lurus. Namun ingatlah, keberkahan tidak lahir dari kecurangan. Rezeki yang datang dari jalan yang tidak halal mungkin terlihat cepat, tetapi ia membawa kegelisahan. Sebaliknya, rezeki yang datang dari kejujuran mungkin terasa lambat, tetapi ia membawa ketenangan. Allah tidak pernah mengabaikan doa dan usaha hambanya. Tidak ada satupun tetes keringat yang sia-sia. Tidak ada satupun keputusan jujur yang luput dari penilaiannya. Mungkin hasilnya belum datang hari ini. Mungkin keadaan belum berubah besok. Tetapi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik,
tempat terbaik dan cara terbaik untuk membalas keteguhan hati kita. Karena menjaga kejujuran di tengah tekanan bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang menjaga kehormatan diri dan keselamatan akhirat. Dan siapapun yang mampu melewati ujian ini dengan tetap memegang teguh iman, ia telah memenangkan pertarungan yang paling besar dalam hidupnya. Di balik kesulitan besar, tersimpan kekuatan yang sering kali tidak kita sadari. Saat masalah datang bertubi-tubi, kita merasa rapuh, kita merasa lemah, kita merasa sudah berada di batas kemampuan. Namun anehnya, kita tetap bangun setiap pagi, kita tetap mencoba lagi, kita tetap mencari jalan meski kecil. Kita masih bisa berdiri, masih bisa melangkah, masih bisa berjuang. Dan itu bukan semata-mata karena kita hebat, bukan karena kita lebih kuat dari orang lain, tetapi karena Allah terus mengalirkan kekuatan dalam diri kita, sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan kita hari itu. Kadang kita berpikir, aku sudah tidak sanggup. Namun nyatanya kita masih melewati satu hari lagi, lalu satu hari lagi, dan satu hari lagi. Disitulah sebenarnya kekuatan itu bekerja. Setiap air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, ia adalah proses pembentukan. Air mata mengikis keangkuhan, melembutkan hati dan menguatkan jiwa. Dari rasa sakit itu lahir ketangguhan yang sebelumnya tidak pernah kita miliki. Setiap doa yang kita panjatkan, meski lirih dan penuh tangis, menumbuhkan harapan. Doa menjaga hati agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Doa menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Setiap langkah kecil, meski gemetar, meski penuh rasa takut, adalah bukti bahwa kita belum menyerah. Kadang kita meremehkan langkah kecil itu, padahal justru dari langkah-langkah kecil yang konsisten, perubahan besar lahir. Kita belajar mengatur ulang hidup, kita belajar lebih disiplin, kita belajar lebih sabar. Tanpa sadar, kita sedang tumbuh. Kesulitan membentuk otot-otot jiwa. Orang yang tidak pernah diuji, mungkin tidak pernah tahu seberapa kuat dirinya. Tetapi orang yang telah melewati tekanan demi tekanan akan menemukan sesuatu dalam dirinya, ketahanan yang tidak mudah patah. Dan selama kita memilih untuk bangkit setiap kali jatuh, kekuatan itu tidak akan pernah padam. Bahkan ketika dunia meremehkan kita, bahkan ketika hasil belum terlihat, bahkan ketika usaha terasa sia-sia, selama kita masih percaya pada pertolongan Allah, selama kita masih mau mencoba lagi, selama kita masih mau berdoa, kekuatan itu akan terus bertambah. Suatu hari nanti ketika badai telah berlalu, kita akan menyadari bahwa masa sulit inilah yang menempa kita menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Karena ternyata, di dalam diri kita, Allah telah menanamkan kekuatan yang bahkan kita sendiri tidak pernah menyangka memilikinya. Ada masa ketika kita merasa doa-doa yang kita panjatkan seolah tidak menembus langit. Kita sudah meminta berkali-kali. Kita sudah menangis dalam sujud. Kita sudah memohon dengan penuh harap. Namun keadaan belum juga berubah. Seolah Allah diam. Hati mulai lelah. Pikiran mulai bertanya-tanya. Bahkan mungkin terlintas rasa kecewa yang sulit diakui. Namun satu hal yang harus kita yakini, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Tidak ada satupun bisikan hati yang luput dari pendengaran Allah. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa dicatat. Doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya, masih berharap, masih bersandar kepadanya. Hanya saja, jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Allah mungkin tidak langsung memberi rizki berlimpah, tetapi Dia memberi kekuatan untuk bertahan hari demi hari. Tidak langsung melunasi hutang kita, tetapi Dia membuka jalan agar kita mampu mencicilnya sedikit demi sedikit. Tidak langsung menghapus masalah, tetapi Dia menanamkan ketenangan di dalam hati, sehingga kita mampu menghadapinya. Kadang kita meminta jalan yang mudah, tetapi Allah memberi kita hati yang kuat. Kadang kita meminta perubahan cepat, tetapi Allah memberi proses yang membentuk kita. Dan tanpa kita sadari, itulah jawaban terbaik. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha. Kesabaran bukan berarti diam tanpa ikhtiar. Kesabaran adalah tetap melangkah meski pelan, tetap berusaha meski hasil belum terlihat, tetap menjaga hati dari keluhan berlebihan meski beban terasa berat.
Kesabaran adalah bentuk kepercayaan tertinggi kepada Allah. Ia adalah keputusan untuk berkata dalam hati, "Aku belum lihat hasilnya, tapi aku percaya Engkau sedang bekerja." Setiap kali kita menahan diri dari keputusasaan, itu adalah kemenangan. Setiap kali kita memilih berharap daripada menyerah, itu adalah kekuatan. Setiap kali kita bangkit lagi setelah jatuh, itu adalah bukti bahwa iman masih hidup. Dan kesabaran yang tulus akan membuka pintu kebaikan yang tak terduga. Bisa jadi pertolongan datang dari arah yang sama sekali tidak kita perkirakan. Bisa jadi jawaban itu hadir dalam waktu yang kita tidak duga. Bisa jadi apa yang Allah siapkan jauh lebih indah daripada apa yang kita minta. Karena Allah tidak pernah terlambat, Dia hanya menunggu waktu yang paling tepat. Maka, jangan berhenti berdoa. Jangan lelah bersabar. Jangan biarkan harapan padam hanya karena proses terasa panjang. Sebab di balik doa yang terus dipanjatkan dan kesabaran yang terus dijaga, ada kebaikan besar yang sedang Allah siapkan. Dan ketika waktunya tiba, kita akan mengerti bahwa penantian ini bukanlah kesia-siaan, melainkan bagian dari rencana indah yang jauh melampaui harapan kita. Setiap ujian pasti memiliki akhir. Tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya. Seberat apapun badai yang menerpa, ia akan reda pada waktunya. Sepekat apapun malam yang menyelimuti, fajar tetap akan terbit. Mungkin saat ini kita masih berada di lorong gelap. Langkah terasa ragu, arah belum jelas. Harapan kadang redup, kadang kembali menyala. Namun satu hal yang pasti, cahaya itu ada. Cahaya itu bisa datang dalam bentuk yang sederhana. Sebuah peluang kerja yang tiba-tiba terbuka. Usaha kecil yang perlahan menunjukkan hasil. Pertemuan dengan seseorang yang membawa solusi, atau mungkin bukan dalam bentuk materi, melainkan ketenangan hati yang membuat kita mampu tersenyum meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Seringkali kita membayangkan pertolongan datang secara besar dan instan. Padahal kenyataannya, Allah menghadirkannya sedikit demi sedikit, pelan namun pasti. Seperti cahaya pagi yang perlahan mengusir gelap, bukan dengan ledakan, tetapi dengan keteguhan. Allah telah menyiapkan jalan keluar bahkan sebelum masalah itu datang. Kita mungkin tidak melihatnya sekarang. Kita mungkin belum memahami rencananya. Namun Allah tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Apa yang terasa sebagai penundaan bisa jadi adalah persiapan. Apa yang terasa sebagai kehilangan bisa jadi adalah pengalihan menuju yang lebih baik. Apa yang terasa sebagai kegagalan bisa jadi adalah perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk. Suatu hari nanti, ketika kita sudah melewati fase ini, kita akan menoleh ke belakang dengan hati yang berbeda. Kita akan tersenyum dan berkata, "Ternyata inilah maksud Allah. Semua ini bukan untuk menyakitiku, tetapi untuk membentukku. Semua ini membuatku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya." Kesempitan rizki dan lilitan hutang bukanlah akhir dari perjalanan. Itu adalah proses pembentukan diri. Seperti besi yang ditempa dengan panas agar menjadi kokoh, kita pun sedang ditempa agar menjadi pribadi yang lebih tangguh. Jangan berhenti hanya karena lelah. Jangan menyerah hanya karena lambat. Jangan padamkan harapan hanya karena belum terlihat hasilnya. Teruslah berdoa meski dengan suara lirih. Teruslah berusaha meski langkah terasa kecil. Teruslah bersabar meski hati diuji berkali-kali. Karena pertolongan Allah lebih dekat dari yang kita kira. Dan ketika pertolongan itu datang, kita akan menyadari bahwa setiap air mata, setiap doa, setiap perjuangan yang kita jalani tidak pernah sia-sia. Cahaya itu sedang mendekat. Tetaplah berjalan.